Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 7 PPSDM Regional Bandung. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Hasan Atmal Muzaki, ada Ibu Ayu Fitri Purnama, Bapak Yusuf Dadan Sauri, dan Arif Nugraha. Di sini kami akan memaparkan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Tasikmalaya. Inilah hasil mind mapping dari kelompok kami. Sebelum lebih jauh ke penerangan, tentu kita bertanya-tanya, apa itu Whole of Government? Whole of Government atau WOG pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi guna mencapai tujuan bersama, salah satunya layanan publik. Praktek WOG dalam layanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Adapun jenis-jenis pelayanan publiknya adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Pelayanan yang bersifat administratif adalah pelayanan yang menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek penyatuan penyelenggaraan izin dan satu pintu seperti DPM PTSP dan kantor Samsat. Pelayanan jasa menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Sementara pelayanan barang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan raya, jaringan telepon, jaringan listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu berupa undang-undang. Sedangkan pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola. Yang pertama, pola pelayanan terpusat adalah layanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Kemudian, pola pelayanan fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otonomisasi pemberian layanan yang bersifat online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Berikut ini merupakan implementasi dari Whole of Government di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di era transformasi digital. Yang pertama ada Sadasbor. Sadasbor merupakan sistem layanan administrasi birokrasi terintegrasi internal Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Dengan layanan absen harian ASN, input SKP tahunan, SKP bulanan, buku harian kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah Simpeg. Simpeg merupakan pelayanan kepegawaian online untuk mengolah data-data ASN sebagai sumber data di dalam pengambilan keputusan pimpinan. Dengan layanan cuti pegawai, izin belajar, tugas belajar, penyesuaian ijazah,
ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi e-Pusda. e-Pusda Kabupaten Tasikmalaya merupakan perpustakaan digital yang menyediakan berbagai macam buku, diktat, dan lain-lain dalam versi digital dengan berbagai fitur di dalamnya. Selanjutnya ada aplikasi Simadu. Aplikasi Simadu adalah aplikasi Disperindak Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan aplikasi pengaduan masyarakat terpadu pada lingkup perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya. Di dalamnya terdapat layanan pengaduan dan layanan aspirasi. Dan yang terakhir adalah Sigesit 119, merupakan layanan gawat darurat untuk penanganan kondisi kedaruratan dalam bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sigesit 119 merupakan call center bebas pulsa. Namun, untuk sementara hanya gratis pada pengguna Telkomsel. Siresik merupakan layanan bidang kesehatan yang berbasis teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengupayakan pengendalian usia harapan hidup, terutama dalam pengendalian kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan memanfaatkan aplikasi Siresik, masyarakat yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan di daerah akan mendapatkan kepastian tentang fasilitas kesehatan yang tersedia dan tindakan-tindakan yang telah dipersiapkan. Pasien yang dirujuk tidak perlu mencari sendiri ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat berakibat terhadap kesehatan dan keselamatan. Adminduk Online di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya merupakan program Disdukcapil Go Digital untuk mengurus kelengkapan administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk pengurusan BPJS dan RS, pembuatan KK, KTP elektronik, KIA, surat pindah, dan konsolidasi data serta layanan pengaduan. APM atau Aplikasi Pendaftaran Mandiri SMC merupakan aplikasi pendaftaran online untuk memudahkan pelayanan di rumah sakit SMC sehingga proses pendaftaran lebih cepat. Pasien dapat melihat dan memonitoringnya di smartphone karena menggunakan teknologi cloud data pasien. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.